Smart listeners, wanita adalah pusat emosi di dalam suatu keluarga karena memegang peranan penting dalam mengelola keluarganya setiap hari, sehingga status emosi seorang ibu akan sangat mempengaruhi kebahagiaan keluarganya. Untuk itu, pada Ramadan penuh berkah ini, kita akan menginspirasi kekokohan emosi Ummu Sulaim yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumaisyah Ummu Sulaim binti Malhan adalah seorang wanita cantik yang memiliki sifat keibuan, tabah dan bijaksana, lurus pemikirannya, kecerdasan berpikir, kefasihan, serta berakhlak mulia. Sifat inilah yang membuat Abu Tolha, seorang kafir Quraisy terhormat yang kaya raya, sangat ingin menikahi Ummu Sulaim yang saat itu berstatus sebagai janda dan akhirnya menjadikan masuk Islam sebagai maharnya. Ummu Sulaim adalah profil istri yang pandai dalam menunaikan hak-hak suami, sekaligus mampu mensupport suaminya yang semula kafir akhirnya memiliki kesempurnaan iman. Kehidupan suami istri ini pun diisi dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjadi tenang dan penuh kebahagiaan. Allah menganugerahkan pernikahan ini anak lelaki yang dinamakan Abu Umair dan amat dicintai Abu Tolha, sehingga setiap kembali dari pasar setelah mengucapkan salam, Abu Tolha selalu bertanya tentang kondisi anaknya. Suatu ketika Abu Umair sakit dan bersamaan dengan Abu Tolha ke masjid, anaknya meninggal. Ummu Sulaim yang sabar menghadapi musibah tersebut dengan jiwa penuh keriduan. Dia membaringkannya di tempat tidur dan berpesan kepada anggota keluarganya, "Janganlah kalian menceritakan kepada Abu Tolha hingga aku sendiri yang menceritakan kepadanya." Ketika Abu Tolha kembali, Ummu Sulaim mengusap air mata kasih sayangnya, kemudian dengan semangat menyambut suaminya dan menjawab seperti biasanya, "Apa yang dilakukan oleh anakku?" Beliau menjawab, "Dia dalam keadaan tenang." Abu Tolha mengira bahwa anaknya sudah dalam keadaan sehat. Ummu Sulaim pun mempersiapkan makan malam, lalu beliau berdandan dan mengenakan baju yang paling bagus, serta melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Dibiarkannya suami tercinta bahagia dalam rasa nyaman dan ketenangan. Baru setelahnya disampaikan kabar sedih di penghujung malam. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Tolha, bagaimana pendapatmu seandainya ada suatu kaum menitipkan barangnya kepada suatu keluarga, kemudian suatu ketika mereka mengambil titipan tersebut? Maka bolehkah bagi keluarga tersebut menolaknya?" Abu Tolha menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Kemudian Ummu Sulaim berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu jika keluarga tersebut berkeberatan tak kala titipannya diambil setelah dia sudah dapat memanfaatkannya?" Abu Tolha berkata, "Berarti mereka tidak adil." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya anakmu adalah titipan dari Allah dan Allah telah mengambil. Maka tabahkanlah hatimu dengan meninggalnya anakmu." Abu Tolha tidak kuasa menahan amarahnya. Maka beliau berkata dengan marah, "Kau biarkan aku dalam keadaan seperti ini, baru kau kabari tentang anakku." Keesokan harinya, beliau pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Allah Subhanahu Wa Taala langsung menganugerahkan berupa kehamilan Ummu Sulaim dan kelahiran seorang anak yang diberi nama Abdullah. Smart listeners, tak mudah memiliki ketenangan dan kesabaran layaknya Ummu Sulaim.
Padahal konon wanita lebih reaktif dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa emosional. Otak kita memiliki bagian pengelola emosi dan nalar, dan Ummu Sulaim mampu membuat pengelola nalarnya berfungsi dengan baik. Peneliti di Montreal menyatakan perempuan 2 kali lebih berisiko terhadap depresi dan keterasingan dibanding laki-laki. Sehingga sikap kita dalam pengendalian emosi akan mempengaruhi kesehatan mental. Meneladani kekokohan emosi Ummu Sulaim, maka sangat baik sekali jika kita mampu menjadikan berbagai peristiwa hidup sebagai ajang untuk melatih pengendalian emosi dengan mengaktifkan komunikasi antara nalar dan emosi. Selain itu, kekuatan kesabaran lahir dari kesadaran bahwa manusia dan apapun yang dimilikinya adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya. Sehingga cintailah segala sesuatu dengan seimbang dan lakukanlah apa yang dicintai oleh Sang Pencipta.